Nabi bangun masjid pertama kali di muka bumi, yang Nabi bangun tentu bukan masjid pertama di muka bumi selain Nabi, tapi Nabi yang bangun ini Nabi pertama. Namanya Masjid Kuba. Disitulah bacaan sholat lengkap. Disitulah gerakan sholat lengkap. Maksud lengkap bagaimana? Iya, dulu sebelum Nabi Isra Mi'raj ya, itu sholatnya hanya malam saja. Mana dalilnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hei orang yang berselimut, bangun walaupun sebentar, setengah malam, separuh malam, atau sebentar aja sepertiga malam. Tuh lihat. Ya, ketika itu Nabi udah Isra Mi'raj belum tuh? Ketika ayat itu turun. Belum. Tuh awal-awal Nabi menerima wahyu. Berarti sholatnya hanya apa? Malam hari saja, nggak ada sholat siang. Wow, kalau ada sholat siang, habis kaum muslimin. Ya, bisa dipersekusi oleh orang-orang kufar Quraisy. Makanya sholatnya malam dan sholatnya masing-masing. Ya ayuhal muzammil, nggak ada. Ya ayuhal muzammilun, kumu, nggak ada. Berarti sholatnya hanya malam hari plus masing-masing individu, tidak ada sholat berjamaah. Kapan ada sholat berjamaah? Setelah Isra Mi'raj. Ya, ketika Nabi turun dari Mi'raj, maka sholat wajib yang pertama kali dilaksanakan siang hari adalah sholat zuhur. Ya, adalah sholat zuhur. Subhanallah, ketika sholat zuhur inilah kufar Quraisy, waduh, Muhammad udah sholat di siang hari, Muhammad sudah berjamaah, agak repot sekarang kita. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan hijrah, Pak. Demi apa? Stabilitas, demi keamanan. Nah, jadi ada sholat siang itu kapan? Setelah Nabi di Mi'rajkan tuh ya. Subhanallah. Nah, lantas Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, Mekah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Mekah, ya ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya ke Yathrib, para sahabat pun ikut ke sana. Lalu Nabi dan para sahabat membangun sebuah masjid di distrik, ya namanya Masjid Quba, hingga sampai sekarang masih ada masjid tersebut. Ya, disitulah bacaan sholat lengkap, gerakan sholat lengkap. Kenapa saya sebut lengkap? Karena periode Mekah itu ya itu tidak ada namanya doa iftitah. Ya, nggak ada tuh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu, nggak ada. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, nggak ada. Ya, tidak ada. Terus belum ada lagi membaca surat setelah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Belum ada membaca surat. Subhanallah. Kenapa? Periode Mekah. Salat jangan lama-lama. Kenapa? Stabilitas keamanan masalahnya. Nah, apalagi yang belum ada, yang disempurnakan itu ketika periode Madaniyah atau ya ketika sholat Jumat pertama kali di Masjid Quba. Apalagi yang belum ada? Duduk di antara dua sujud, nggak ada itu di Mekah. Maka ketika di Madinah itu ada duduk di antara dua sujud. Berarti sujudnya berapa kali itu? 2 kali. Periode Mekah sujud cuma 1 kali. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang dalam Sahih Bukhari ya. Ada yang hasannya apa? Subhana rabbiyal a'la. Mau ditambahkan dengan ayat Al-Quran sehingga menjadi doa Abdullah bin Abbas, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allah langsung berdiri itu periode Mekah. Tapi ketika periode Madinah, sholat Jumat pertama kali, maka itu simbol bacaan dan gerakan sholat lengkap. Jadi sujudnya 2 kali, ada duduk di antara 2 sujud. Apalagi yang belum lengkap di Mekah, yaitu tasyahud awal. Ketika periode Mekah tidak ada tasyahud awal. Ya, nggak ada tasyahud awal. Subhanallah. Ya. Jadi maghrib misalkan 3 rakaat itu langsung tuh rakaat kedua langsung berdiri, tidak ada tasyahud awal. Kenapa? Karena kalau istilah saya menggunakan istilah apa itu Imam An-Nawawi Al-Bantani, ini itu apa ya? Litadyiqil waqt, ya karena keterbatasan waktu. Berarti apa?
lil amni wassalam, ya karena keamanan. Begitu. Jadi semua jadi makanya kalau ada sekarang orang sholatnya cepat betul, nah itu masih periode Makkiyah itu. Seolah-olah tidak ada tasyahud awal, kemudian sujud cuma 1 kali dan lain sebagainya. Kemudian itu duduknya duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Bisa dibedakan ya, duduk tawarruk dan duduk iftirash. Gimana tuh? Kalau tawarruk gimana? Tawarruk itu seperti tasyahud awal. Kalau iftirash seperti tasyahud akhir. Nah, karena di situ adalah periode kita butuh keamanan, butuh siap siaga. Kalau iftirash bangunnya bisa beberapa step tuh ya. Tapi kalau duduk tawarruk itu bisa langsung berdiri tuh. Ya, makanya kata siapa itu Imam An-Nawawi ya, fal iftirashu madaniyun. Duduk iftirash itu salat periode Madinah. Nah, jadi kalau ada orang sholat tasyahud akhir masih tawarruk, itu siap siaga betul itu. Siap siaga betul. Subhanallah. Itu di daerah-daerah konflik. Termasuk coba kalau sholat dalam kondisi perang, namanya sholat khauf ya. Ya, sholat dalam kondisi perang kan ada itu. Itu walaupun itu kan yang 4 jadi 2 rakaat ya. Sebetulnya 4 rakaat dibagi 2-2 kan begitu. Itu tidak ada duduk iftirash, semuanya duduk tawarruk. Karena bentuk apa? Kesiapsiagaan. Karena kalau iftirash itu butuh beberapa gerakan untuk berdiri. Tapi kalau tawarruk nggak langsung. Nah, lengkapnya bacaan sholat. Kemudian apalagi? Lengkapnya gerakan sholat itu ketika sholat Jumat pertama kali. Ya, di Masjid Quba. Maka para sahabat betul-betul menikmati jamuan Allah ini. Bagaimana nikmatnya ruku. Dulu itu doa sangat terbatas ya. Ketika Nabi Mi'raj turun dari Mi'raj itu doa iftitah cuma 1 aja. Mana doa iftitahnya? Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu ini doa iftitah kesiapsiagaan ini ya. Ketika di Madinah ditambahkan oleh Nabi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menghitung riwayat, berapa jumlah riwayat terkait doa iftitah itu ada 17. Ya, ada 17 yang semuanya sahih. Ya. Ada Allahumma ba'id baini, ada Allahu akbar kabir. Yang paling pendek apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini para imam salat tarawih harus hafal ini. Karena kalau pakai Allahumma ba'id baini kepanjangan itu, kasihan makmumnya. Allahu akbar kabiro kepanjangan itu, pakai yang pendek. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Begitu tuh ya. Periode Mekah itu salamnya Hamidum Majid. Itu cuma sampai situ bacaannya di Mekah itu. Tapi sampai Madinah ditambahkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min Allahumma a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian tahun kedua Hijriah ditambahkan oleh Nabi. Apa itu? Wa min masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, lindungi kami dari mudah berbuat dosa dan banyak hutang. Subhanallah. Qalu, para sahabat selesai perang Badar bertanya, Rasul, kenapa itu doa sebelum salam kok agar kita terhindar dari hutang? Masa sih sholat ngomongin hutang? Apa kata Nabi? Man kathura dainuh kathura kizbuh. Orang banyak hutang, banyak bohong. Betul nggak? Kapan mau bayar? Besok. Ini udah besok nih, kapan lagi? Besok. Ini udah besok lagi nih, lusa. Ini udah lusa lagi ya, besoknya lusa. Subhanallah. Kata Nabi, man kathura dainuh kathura kizbuh. Orang banyak hutang, banyak bohong. Nah, sehingga lengkaplah tuh bacaan sholat ketika sholat Jumat pertama kali ya yang Nabi laksanakan di muka bumi, yaitu di Yathrib. Para sahabat betul-betul merasakan keasyikan, merasakan kelezatan dari sholat ini, apalagi ketika sujud. Karena sujud itu, ini kekhasan sholat Islam. Nabi Ibrahim sholatnya berdiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim sholatnya berdiri. Dari kapan? Dari pagi hingga sore.
Ya, coba itu sholat kayak gitu. Upacara aja ada nggak dari pagi sampai sore upacara? Nabi Musa itu bagaimana sholatnya? Nabi Musa itu sholatnya ruku. Ya, kemudian Nabi Isa sholatnya bagaimana? Sholatnya ruku. Subhanallah. Maka Islam menyempurnakan. Nah, kalau Nabi Daud sholatnya duduk. Begitu ya, duduk. Maka Islam menyempurnakan. Berdirinya ada, duduknya ada. Ya, rukuknya ada, sujudnya ada. Sujud inilah yang luar biasa.